Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Galusa Putri, Prodi PAI khusus kelas 2D, untuk memenuhi tugas Sejarah Peradaban Islam dengan judul Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Sejarah Muhammad Al-Fatih sebagai penakluk Konstantinopel. Untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Bapak Hafid Ishari SPDI MA. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adalah Sultan ke-7 Daulah Utsmaniyah. Nama aslinya adalah Muhammad II bin Murad bin Muhammad bin Bayazid. Kemudian dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih karena keberhasilannya menaklukkan Konstantinopel. Juga mengemukakan bahwa pasukan Islam di bawah Turki Utsmani pada masa pemerintahan Sultan Muhammad II yang bergelar Al-Fatih, artinya yang sang penakluk karena keberhasilannya menaklukkan ibu kota Bizantium. Muhammad Al-Fatih ini lahir pada tanggal 29 Maret 1432 di Edirne yang dikenal dengan kota Adrianopel atau Adrona. Sedangkan menurut Mursi, Al-Fatih lahir pada tahun 833 Hijriah. Sultan Muhammad II bin Murad II atau lebih dengan sebutan nama Muhammad Al-Fatih berhasil mewujudkan bisaroh tentang penaklukan Konstantinopel. Sejak kecil beliau dididik oleh ulama-ulama besar pada zamannya, khususnya Syekh A'ad Syamsuddin yang tidak hanya menanamkan kemampuan beragama dan ilmu Islam, namun juga membentuk mental pembebas pada diri Muhammad Al-Fatih. Beliau selalu membekali Al-Fatih dengan cerita dan kisah para penakluk dan selalu mengingatkan Muhammad II tentang bisyarah Rasulullah dan berjanji dan janji Allah yang menjadikan seorang anak kecil bernama Muhammad II memiliki mental seorang penakluk. Oleh karena itu, tidak mengherankan pada saat dia berusia kurang dari 17 tahun, Al-Fatih telah menguasai 7 bahasa dan telah memimpin ibu kota Kesultanan Utsmani di Adrianopel atau Edirne. Sejak berusia 19 tahun, ada juga sejarawan yang memberikan keterangan bahwa Al-Fatih telah matang dalam politik sejak berusia 12 tahun. Sebagian besar hidupnya berada di atas kuda, dan beliau tidak pernah meninggalkan sholat rawatib dan tahajudnya untuk menjaga kedekatannya dengan Allah dan memohon pertolongan dan izinnya atas keinginan yang kuat, yaitu menaklukkan Konstantinopel. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau tuntunan agama Islam dalam usaha membina atau membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta pada orang tua dan sesama hidupnya, juga pada tanah airnya, sebagai karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan pendidikan Islam adalah usaha sadar untuk mendidik peserta didik yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga peserta didik dapat menerapkan ajaran yang sesuai dengan Islam dan tidak melenceng dari Islam. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengkaji lebih dalam guna menemukan nilai-nilai pendidikan Islam apa sajakah yang terdapat dalam kisah Muhammad Al-Fatih penakluk Konstantinopel, sehingga dapat diterapkan dalam sebuah pendidikan Islam. Yang ketiga, pengertian nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai adalah segala yang bermanfaat menjadi sarana bagi kehidupan. Nilai atau value dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Latin valere atau berguna, mempunyai. Baik, akan saya lanjutkan. Nilai adalah segala yang bermanfaat dan menjadi sarana bagi kehidupan. Nilai atau value dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Latin valere atau berguna, mampu, akan, berdaya, berlaku, dan kuat.
Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai merupakan suatu konsep, yaitu pembentukan mentalitas yang dirumuskan dari tingkah laku manusia sehingga menjadi sejumlah anggapan yang hakiki, baik, dan perlu dihargai sebagaimana mestinya. Dan saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan Islam. Landasan pendidikan Islam pada hakikatnya adalah identik dengan pendidikan Islam. Nilai-nilai ajaran Islam tersebut dibagi menjadi dua hal, yaitu yang pertama, Al-Quran dan Hadis sebagai landasan ideal operasional pendidikan Islam. Yang kedua, hasil ijtihad ulama Islam sebagai landasan pengembangan pendidikan Islam. Yang keempat, fungsi pendidikan Islam. Yang pertama, menyiapkan generasi muda memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang. Yang kedua, memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan peranan-peranan tersebut dari generasi tua ke generasi muda. Memindahkan nilai-nilai yang bertujuan untuk memelihara kebutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi melanjutkan hidup suatu masyarakat dan peradaban. Yang keempat, yang terakhir, mendidik anak agar beramal soleh di dunia ini untuk memperoleh hasilnya di masyarakat. Baik, untuk pembahasan kali ini, apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaklumi. Saya akan tutup materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.